Ya, perundingan damai Rusia dan Ukraina yang terjadi di Turki sepertinya masih belum membuahkan hasil. Buktinya kekerasan masih terus terjadi hingga Rabu malam waktu setempat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negosiasi damai hanya pepesan kosong. Ia berujar itu hanya kata-kata tapi tidak terrealisasi. Sementara di sisi Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menilai belum ada terobosan dalam pembicaraan damai. Ia berujar tidak ada yang bisa dijanjikan. Akankah peluang damai antara Rusia Ukraina menjadi wujud nyata? Kita minta perspektif dari Dina Prapto Raharja, pendiri Sinergi Polisis, melalui sambungan daring. Kita sapa langsung. Selamat siang, Bu Dina. Selamat siang, Mas Rano. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Ya, Bu Dina, ini kan kita tahu bahwa perundingan sudah terjadi di Belarusia melalui sambungan daring, tapi berkali-kali digagal. Pandangan Anda terkait pembicaraan damai Rusia-Ukraina yang berlanjut di Turki ini, apakah dapat dikatakan berjalan cukup konstruktif, Bu Dina? Jawaban tepatnya belum, tetapi menurut saya masih lebih baik ada pembicaraan lanjutan di tempat yang dianggap relatif lebih netral daripada tidak sama sekali. Mungkin sebagai konteks kita infokan ya apa yang katanya disepakati sebenarnya di Turki ya. Yeah. Tapi tadi kurang membuahkan hasil. Yang pertama kan katanya Rusia akan stop operasi militernya di Kiev dan di Chernihiv ya. Tapi tadi malam masih terjadi penembakan di kota Chernihiv ya. Kemudian Ukraina akan berstatus netral. Nah ini poin yang menurut saya paling susah dicapai karena meskipun Ukraina mengatakan tidak akan bergabung dengan aliansi militer manapun, termasuk NATO, tetapi pada poin selanjutnya Ukraina masih minta jaminan penuh dari negara-negara NATO bahwa kalau sampai Ukraina masih diserang oleh Rusia, maka negara-negara anggota NATO akan mendukung Ukraina, akan membalas Rusia. Nah ini artinya memang poin kesepakatan di Turki ini masih bersayap ya. Dari kedua belah pihak menurut saya, bukan cuma Rusianya tapi juga si Ukraina juga masih bersayap. Lalu yang ketiga ada kesepakatan akan ada pertemuan lanjutan antara Putin dan Zelensky. Tapi kita juga tahu bahwa ternyata Putin menelpon Presiden Erdogan, presidennya Turki, dan menceritakan apa saja poin-poin yang diminta sebelum terjadinya pertemuan tatap muka antara Putin dan Zelensky. Artinya di situ ada tahapan lagi yang diminta. Dan rupanya poin yang disebutkan sebagai syarat penting bahwa itu bisa lanjut adalah dia perlu klarifikasi tentang posisi Ukraina terhadap soal Crimea dan soal Donbas. Nah ini dua masalah yang sangat pelik, yang jelas menurut saya si Ukraina pasti sangat berpikir berkali-kali lipat, apalagi ternyata juga Rusia minta agar Ukraina jangan sampai mengancam identitas Rusia, termasuk dengan berhenti membuat ilegal bahasa Rusia digunakan di Ukraina. Kita tahu saat perang ini kan terjadi itu ya. Plus denazifikasi, jadi Yahudi di Ukraina itu diminta untuk tidak anti terhadap Rusia. Nah ini poin-poin yang menjadi prasyarat kalau Putin bertemu dengan Zelensky, dan ini tentu bukan syarat yang mudah. Sehingga poin soal gencatan senjata itu menjadi balik lagi ke nol ya menurut saya, karena kondisi-kondisi awal ini tetap belum terpenuhi. Kalau Anda katakan ini kalimatnya masih bersayap atau tindakan mereka ini masih bersayap untuk menuju perdamaian antara Rusia dan Ukraina, saya tertarik dengan pernyataan Anda dari agresi militer yang masih digencarkan oleh Rusia ke Ukraina ini. Apa yang membuat sebenarnya hal ini masih terjadi sampai saat ini, Bu Dina? Ada dua faktor. Yang pertama, saya mengajak kita semua di Indonesia dan di belahan dunia yang lain untuk mengubah perspektif kita, tidak lagi melihat ini sebagai isu antara dua negara, Ukraina dan Rusia. Kalau dilihat dari dinamika perkembangan konflik, jelas ini menggambarkan konflik ini sifatnya global dan pemainnya bukan hanya Ukraina dan Rusia. Jadi ini kalau kita lihat nggak mungkin Ukraina dan Rusia bisa sampai pada satu kesepakatan tanpa ada janji untuk penerimaan terhadap Rusia juga,
dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Nah ini yang saya sebut tadi pertama, nggak mungkin juga ini bisa diselesaikan hanya di tataran mereka berdua, Rusia Ukraina. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat Ukraina ini masih dalam posisi swinging ya, swinging dan memberi harapan pada kedua belah pihak. Pada Rusia dia memberikan harapan bahwa pada akhirnya dia akan demilitarisasi. Tetapi di sisi yang lain kita tahu wilayah-wilayah yang diminta oleh Rusia itu juga jelas akan diminta balik gitu ya, termasuk Crimea misalnya. Nah ini seperti membongkar luka-luka lama yang belum selesai. Artinya memang PR-nya di Ukraina sama Rusia ini panjang, itu satu. Kemudian Ukraina juga memberi harapan kepada negara-negara Barat bahwa pada dasarnya Ukraina akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan kepentingan Barat di wilayahnya, yaitu menutup akses-akses Rusia ke Laut Hitam. Nah, seperti saya pernah sampaikan di tempat-tempat yang lain juga bahwa akses ke Laut Hitam itu bukan hanya penting untuk urusan pertahanan karena di sana ada kapal-kapal induk Rusia, tetapi juga untuk akses perdagangan. Jadi itu bisa masuk nanti lanjut ke Selat Bosphorus misalnya yang ada di Turki. Tanpa itu pada dasarnya bukan hanya Rusia akan tercekik secara ekonomi tapi juga secara militer. Nah ini yang kembali saya katakan kaitannya kemudian nggak bisa diselesaikan oleh kedua negara saja. Ini sudah konflik global ya. Apalagi saya juga bisa cerita bahwa pada dasarnya harusnya kita sekarang sudah merasakan ini krisis global karena dampaknya sudah bukan tidak langsung lagi tapi langsung sudah ke kenaikan harga berbagai komoditas, logistik, dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Baik, Bu Dina, saya akan mengutip pernyataan dari Dubes Rusia untuk Indonesia. Ia menyatakan sasaran demilitarisasi Ukraina sudah hampir tercapai, di mana Angkatan Udara dan Angkatan Laut Ukraina diklaim telah punah, Bu Dina. Kemudian juga sasaran dari denazifikasi tidak jelas kapan akan berakhir. Kalau melihat dari Rusia, apakah bersedia nanti akan mengurangi intensitas serangan jika melihat invasi sebulan belakangan? Apakah betul-betul Rusia akan melakukannya, Bu Dina? Kalau saya lihat kemungkinan militerisasi itu kan bukan cuman persenjataannya musnah ya, atau angkatan bersenjatanya tidak ada. Tetapi arah keinginan politiknya itu masih mengarah pada militer atau tidak, penggunaan cara-cara militer atau tidak. Jadi hal ini yang belum bisa dijamin juga oleh Ukraina. Satu sisi saya bisa melihat bahwa Ukraina sebagai negara yang independen berusaha betul untuk menjaga mereka tetap punya kemampuan untuk stand up ya atau berdiri tegak di depannya Rusia. Tetapi buat Rusia hal itu terlalu mencengangkan atau tidak bisa dipercaya karena tadi di belakang Ukraina masih ada negara-negara Barat yang sampai hari ini masih terus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atau boleh dikatakan ada gerakan anti terhadap Rusia ya. Dan ini yang ada istilah namanya Rusia fobia gitu. Ini dikembangkan di mana-mana. Agenda ini sudah masuk ke berbagai sosial media. Dan kita tahu di tataran negara-negara di luar lingkar Barat dan Ukraina dan Amerika, kita lihat sudah bangkit ini gerakan yang anti terhadap upaya untuk menekan Rusia. Contohnya dari BRICS ya, Brazil, Rusia, India, kemudian China dan South Africa, Afrika Selatan. Jadi Rusia sudah pakai jalur itu juga untuk memastikan bahwa Rusia itu tidak dihapuskan dari muka bumi. Jadi komplikasinya di situ ya, yang saya bilang tadi ini bukan masalah berdua saja Rusia Ukraina, tapi ini udah masalah global. Oke, masalah global ya, dan juga kalau tidak menampik dari pernyataan mereka bahwa negara Barat tidak perlu Rusia, ternyata juga banyak sekali sumber daya alam yang berasal dari Rusia, Bu Dina. Dari kacamata Anda, analisa Anda, Bu Dina, ada apa di balik melemahnya sikap Ukraina yang bersedia netral? Apakah benar-benar kecewa dengan blok Barat saat ini? Enggak, saya lihatnya justru karena posisinya itu Ukraina rugi banyak ya. Dilihat dari kerusakan yang terjadi di dalam Ukraina,
dan niat dari negara-negara barat untuk membantu itu kan minim sebenarnya. Jadi sebatas humanitarian sajalah, kemanusiaan lah ya. Tetapi untuk penyelesaian masalah sendiri, seperti saya bilang masih dikipasi terus ini, karena belum berhenti sama sekali perang sanksi ya yang terjadi antara Amerika yang didukung oleh negara-negara barat dan dibalas oleh ya yang didukung oleh negara-negara mitranya tadi, Cina, kemudian ada India yang punya kepentingan sendiri sebenarnya, nggak ada hubungannya dengan Cina, tetapi pada akhirnya memanfaatkan situasi juga untuk menjamin stabilitas. Karena pada dasarnya seperti yang Anda bilang tadi, harga kebutuhan itu jelas meningkat pesat. Karena apa? Karena ketersediaan energi, kemudian bahan pokok, kemudian logistik itu terbatas dan ini nggak bisa disediakan oleh Amerika atau negara-negara barat anyway gitu. Si Eropa ini kan sampai sekarang butuh energi misalnya 40% dari Rusia. Dia memohon-mohon pada Amerika Serikat untuk menggantikan itu, menggantikan yang diambil dari Rusia itu 10% aja nggak dapat gitu. Jadi artinya negara lain tentu melihat bahwa pada akhirnya harus ada negosiasi antara Amerika dengan Rusia. Jadi ini yang saya lihat kemudian menjadi salah satu faktor ya kenapa kita melihat si Ukraina ini kemudian ya udah kita negosiasi karena jelas posisinya itu nggak akan untung dia ya, dan the one who has the last say atau yang bisa menutup segala hal ini menjadi lebih damai itu bukan di dia sebenarnya. Jadi tapi itu satu langkah ya untuk memastikan komunikasi menuju diplomasi itu jalan terus. Baik, terakhir Bu Dina, saya tertarik dengan perundingan di Turki. Eskalasi dari perundingan Turki ini seperti apa sebenarnya sehingga ada potensi nanti ada pertemuan antara Putin dengan Zelensky? Kalau eskalasinya menurut saya seberapa cepat belum bisa dipastikan akan jadi jauh lebih cepat menuju ke arah damai ya. Kuncinya seperti saya bilang tadi, kembali ke tangan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Belum sampai mentok ya, menurut saya negara-negara Eropa ini masih berpikir ada cara yang lebih ampuh untuk memusnahkan Rusia ya, membuat Rusia itu kerdil gitu. Dan Rusia saat ini juga belum menyerah, mereka terus melancarkan berbagai macam cara, termasuk Anda tahu kan ada sanksi juga yang diterapkan kepada perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan Barat yang sudah buka bisnis di wilayahnya Rusia tapi kabur, dan di Ukraina ya kabur gara-gara perang ini itu sudah ditetapkan akan dinasionalisasi. Jadi mereka nggak bisa balik lagi ke negara-negara itu. Ini menggambarkan sudah makin terbentuk polarisasi antar negara-negara adidaya. Jadi menurut saya kita masih harus tunggu ya dinamikanya. Yang saya tunggu-tunggu itu adalah komunikasi yang berbeda intonasinya dari Barat, dari Amerika khususnya dan negara-negara Eropa. Tanpa itu, maka sebenarnya masih segitu-segitu aja dan Ukraina masih akan tetap menjadi korban yang paling besar di sini. Baik, kita harapkan peluang damai antara Rusia dan Ukraina ini nampak hilangnya segera mungkin ya Bu Dina, karena kalau kita berbicara soal dampak dari konflik ini juga berkepanjangan, termasuk apalagi di Indonesia BBM bersubsidi atau sejumlah bahan pokok juga ikut dampaknya naik terhadap ekonomi di tanah air dan juga di banyak negara. Terima kasih atas perspektif Anda Bu Dina dari peneliti Sinergi Policy. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.